Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ada pertanyaan mengenai berkurban. Saya tahun ini ada niat untuk berkurban, tetapi tiba-tiba dana untuk berkurban digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Lalu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ketika melaksanakan ibadah itu ada yang berupa niat, ada pula yang berupa pekerjaannya. Jadi ibadah itu dengan niat diwujudkan dengan perbuatan. Itulah sebuah ibadah. Nah, bisa jadi ibadah tersebut baru diniatkan tapi tidak bisa dilaksanakan. Hal itu bisa jadi gitu. Dan kemungkinannya memang bisa terjadi. Nah, persoalannya ketika saat ini ada orang yang niat berkurban. Tapi dia batalkan, bukan persoalan niat berkurbannya yang dia batalkan. Tetapi bagaimana kalau dananya itu dia berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dibandingkan dia membeli seekor kambing atau seekor sapi yang disembelihkan, kemudian diberikan dagingnya kepada orang lain. Pemirsa, perlu kita pahami bahwa ibadah itu pasti punya nilai dan pasti punya tujuan. Kurban itu secara bahasa berasal dari kata qorib. Qorib itu artinya mendekatkan diri. Maka orang yang berkurban itu hakikatnya adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sehingga upaya dia mendekatkan diri kepada Tuhannya harus menyingkirkan berbagai macam persoalan-persoalan yang boleh jadi menghalangi dia dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan kita ini jauh dari Tuhan? Sementara ulama bilang, yang menyebabkan kita ini jauh dari Tuhan kan nafsu. Nafsu binatang yang merasuk dalam diri manusia. Kalau ada nafsu binatang yang merasuk pada diri manusia, inilah yang menyebabkan orang tersebut jauh dari Tuhan akhirnya. Nah, nafsu binatang itu apa? Serakah. Itu bagian dari nafsu serakah. Nafsu manusia yang buruk. Serakah, tidak tahu aturan. Bukankah itu nafsu binatang pula? Yang kalau serakah, tidak tahu malu, kemudian tidak taat hukum, itu ada dalam diri manusia, maka itulah yang akan menghalangi dekatnya manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Maka kalau gitu dimanifestasikanlah dalam ibadah kurban ini. Yang kita sembelih itu hewan. Tapi tujuannya adalah saya menyembelih nafsu binatang yang ada dalam diri saya. Kalau nafsu binatang ini ada dalam diri, saya jauh dari Tuhan. Lambangnya binatang ini. Jadi sebenarnya kurban itu binatang adalah lambangnya. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang itu sudah mampu menyembelih nafsu binatang-binatangnya, dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu binatangnya apa? Serakah. Kalau gitu bisa jadi hewan kurbannya ini disingkirkan binatangnya disebabkan faktor kepentingan tadi. Tapi niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia ambil uangnya, tidak ingin serakah menikmati hartanya. Dia ingin bagi kepada orang lain. Bukankah itu namanya upaya membunuh sifat binatang? Ya. Nah, demikian pula dengan kurban. Kalau suatu masa boleh jadi ada kepentingan yang lain yang lebih diutamakan, nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan sampai ada ungkapan kemanusiaan lebih diunggulkan dibandingkan dengan keagamaan. Manusia ditinggikan dibandingkan dengan keagamaan. Kalau ada orang mau melaksanakan sholat sementara dia sakit. Sholatnya sebagai keagamaan. Manusia yang melaksanakannya. Orang yang melaksanakan ini sakit. Kalau gitu kamu tetap melaksanakan sholat. Manusianya ditinggikan. Sudah, jangan kamu diri. Duduk saja karena dapat menyebabkan kamu sakit. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, bisa jadi dia batalkan ibadah puasanya. Kenapa? Dia sakit. Allah tidak suka kepada manusia yang ibadah, mengorbankan dan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau gitu bukankah kemanusiaan ditinggikan? Nah, sekarang ketika saya berkurban dengan menyembelih seekor kambing atau sapi, sementara saudara saya ini kekurangan, anaknya mau masuk sekolah, atau dia sakit, butuh biaya besar. Kalau gitu, saya batalkan kambingnya, saya batalkan sapinya, saya tetap niat berkurban, saya ambil tabungan, saya sembelih keserakahan saya ini, saya berikan bagiannya kepada dia. Bukankah itu mendapatkan hakikat berkurban? Karena kurban hakikatnya adalah menyembelih nafsu serakah yang ada dalam diri, yang menyebabkan dia jauh dari Tuhan untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jawaban saya tentang orang yang melaksanakan kurban. Bahkan boleh jadi ditambahkan, ada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji tapi mabrur.
disebabkan karena uang hajinya diberikan kepada orang yang sangat kesusahan dan kesulitan, tidak sanggup makan dan minum. Dia berikan. Dan disitulah kemabruran diperoleh tanpa harus melaksanakan ibadah haji. Orang yang haji belum tentu mendapatkan mabrur. Tapi orang yang tidak haji ini mendapatkan predikat mabrur disebabkan dia mengutamakan kepentingan manusia dibanding dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanusiaan lebih ditinggikan dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah. Demikian kesimpulan para ulama.